Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Cahyani dari kelas 10 IPS 1 SMA Negeri 1 Unggulan Muara Enim dengan nomor absen 31. Di video kali ini saya akan menyampaikan suatu materi yang berjudul Budidaya Tanaman Hias. Pengertian tanaman hias. Tanaman hias adalah semua jenis tanaman yang sengaja ditanam untuk tujuan dekoratif atau sebagai hiasan. Budidaya tanaman hias juga disebut dengan florikultur, khususnya untuk jenis tanaman yang berbunga. Untuk budidaya tanaman hias yang menghasilkan manfaat lebih luas, biasanya disebut dengan hortikultur. Hasil budidaya hortikultur juga bisa dimanfaatkan untuk kepentingan kuliner. Contohnya digunakan untuk garnish pada makanan. Tanaman hias identik dengan tanaman berbunga. Namun, bagian lain dari tanaman juga menentukan apakah sebuah tanaman termasuk kategori tanaman hias atau bukan. Sebab, kesan keindahan suatu tanaman juga diperoleh dari daun, buah, batang, dan bahkan kulit kayu atau pepagan. Suatu tumbuhan dapat dikategorikan sebagai tanaman hias jika memenuhi beberapa syarat tertentu. Salah satunya adalah ditanam dan dirawat oleh seorang ahli tanaman. Contohnya adalah tanaman yang awalnya tidak masuk ke dalam kategori tanaman hias, namun setelah dibentuk secara spesifik, maka tanaman tersebut dapat masuk ke dalam tanaman hias. Tanaman hias dibudidayakan untuk penampilannya, bukan untuk diambil bagian-bagian tanamannya guna keperluan lain, misalnya untuk keperluan pelengkap kuliner, obat-obatan, kecantikan, dan lain-lain. Sehingga unsur utama dari budidaya tanaman hias adalah kualitas penampilan tanaman. Selain itu, tanaman hias berbunga juga dibudidayakan karena aroma wanginya, serta ada pula yang dibudidayakan karena bentuk dan warnanya yang indah. Beberapa tanaman hias dibudidayakan karena memiliki warna daun yang mencolok. Warna daun yang dianggap cantik sangat beragam, mulai dari warna hijau, orange terang, merah, hingga warna kuning. Tanaman hias juga memiliki beberapa aneka jenisnya, di antaranya satu bunga hias, di mana jenis ini adalah tanaman penghias yang paling banyak diminati karena keelokannya. Bunga tumbuhan berwarna-warni serta memiliki wangi bunga alami yang memberi efek menenangkan dan menyenangkan. Contoh bunga tanaman hias. Yang pertama ada bunga anggrek, di mana bunga anggrek ini memiliki spesies dan kultivar yang sangat beragam, mencapai 6.000 jenis. Bunga anggrek sangat digemari oleh pecinta tanaman di Indonesia. Beberapa jenis anggrek yang populer di Indonesia antara lain ada bunga anggrek hitam, anggrek kalajengking, anggrek bulan, anggrek kebutan, anggrek kasut kumis, anggrek sendok, anggrek kerlip, dan masih banyak jenis anggrek lainnya. Contoh yang kedua ada kembang sepatu. Bunga ini banyak ditanam di pekarangan rumah dan menjadi favorit karena perawatannya yang tergolong mudah. Bunga ini memiliki beragam warna, mulai dari warna merah, putih, kuning, merah muda, hingga ungu. Dan yang selanjutnya ada bunga amaryllis, di mana bunga ini memiliki warna putih dengan semburat merah atau jingga yang sangat cantik, terutama karena warnanya kontras dengan daunnya yang hijau. Bunga amaryllis bisa ditanam di dalam rumah dalam pot ataupun di pekarangan. Selanjutnya ada bunga bougainville, adalah jenis bunga yang populer di Indonesia karena warnanya yang beraneka macam. Bunga ini kerap disebut sebagai bunga kertas dikarenakan memiliki tekstur kelopak bunga yang tipis seperti kertas. Yang terakhir ada bunga teratai, di mana bunga teratai hanya tumbuh di permukaan air yang tenang dan terbagi menjadi 50 spesies yang tersebar di kawasan tropis dan subtropis di seluruh dunia. Selanjutnya jenis yang kedua ada pohon cemara. Pohon cemara dikategorikan sebagai tanaman hias karena bentuk tanamannya yang cantik dengan aneka ragam jenis,
Sebagian ditanam dalam ukuran aslinya di pekarangan rumah, sementara sebagian lagi dapat dijadikan bonsai berukuran kerdil, sehingga bisa diletakkan di dalam ruangan. Beberapa jenis cemara yang terkenal antara lain ada cemara inoki yang bisa ditanam di pekarangan dan juga dijadikan tanaman bonsai. Di pekarangan biasanya cemara inoki dijadikan pembatas taman. Untuk membuatnya menjadi bonsai, diperlukan keahlian khusus dalam bertanam dan merawat, di mana harga jualnya juga memiliki harga jual yang tinggi dibandingkan ukuran aslinya. Jenis cemara yang kedua ada cemara angin. Jenis cemara ini unik dikarenakan daun-daunnya yang tipis sehingga mirip seperti pinus, di mana ukuran daunnya juga lebih panjang. Warna hijaunya terang hampir menyerupai rerumputan. Jenis yang terakhir ada cemara perak. Dinamakan demikian karena daunnya akan memancarkan warna keperakan bila terkena sinar matahari. Dan tanaman ini juga dapat tumbuh maksimal setinggi 1 meter. Jenis tanaman hias yang ketiga ada kaktus hias, di mana kaktus merupakan jenis tanaman hias yang juga banyak penggemarnya. Bentuk dan jenis kaktus yang sangat bervariasi sehingga membuat banyak pecinta tanaman terpana. Berikut adalah beberapa jenis kaktus yang banyak digemari, antara lain ada Careus tetragonus. Bentuk kaktus asal Amerika Serikat ini bertumpuk dan menyerupai kastil, di mana jenis kaktus ini juga bisa tumbuh hingga mencapai ketinggian 2 meter. Yang kedua ada kaktus parodia, di mana kaktus ini merupakan salah satu jenis kaktus yang memiliki bunga di bagian atasnya. Bunganya berwarna-warni dan akan mekar dengan warna merah, merah muda, dan kuning. Duri kaktus ini memenuhi bagian bawah tanaman, sehingga tekstur dan bentuknya mirip seperti bola berduri. Kaktus parodia disukai karena mudah dirawat, serta tidak memerlukan sinar matahari terlalu banyak. Dan yang terakhir ada jenis kaktus Ariocarpus, di mana jenis ini cocok ditanam bagi orang yang ingin merawat jenis kaktus dengan sedikit duri. Ariocarpus unik karena bentuknya menyerupai prisma. Selain itu, di bagian atasnya juga tumbuh bunga berwarna ungu, dan tanaman ini tidak membahayakan untuk diletakkan di dalam ruangan. Dan yang terakhir ada palem hias. Palem seringkali dijadikan tumbuhan hias yang ditanam di pekarangan rumah. Daun dan bentuk pohonnya menyerupai pohon kelapa. Hanya saja ukurannya yang lebih kecil. Jenis palem beragam dan beberapa jenisnya memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Beberapa jenis pohon palem yang paling digemari adalah 1. Palem botol. Mengapa dinamakan demikian? Karena bentuk batangnya yang membesar di bagian bawah sehingga menyerupai botol. Tidak seperti kebanyakan palem, batang palem botol berukuran besar. Inilah yang menjadikannya unik dan disukai banyak pecinta tanaman. Yang kedua ada palem raja atau disebut juga royal palm dalam bahasa Inggrisnya. Palem hias ini banyak ditemukan di Pulau Jawa, terutama dijadikan tanaman hias di sepanjang jalan. Palem raja bisa tumbuh hingga di ketinggian 1.400 meter di atas permukaan tanah. Yang terakhir ada palem merah, adalah jenis palem hias yang sangat disukai karena keunikannya. Batang dan tangkai daunnya berwarna merah menyala, kontras dengan daunnya yang hijau, sehingga menciptakan kombinasi warna yang sangat cantik. Tanaman yang bisa tumbuh hingga ketinggian 16 meter ini berasal dari Thailand bagian selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan Kalimantan. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara budidaya tanaman hias yang baik dan benar. Langkah pertama adalah kita harus memilih jenis tanaman hias apa yang akan kita tanam. Selanjutnya kita harus mempersiapkan peralatan dan media tanamnya, mulai dari pot, sekop kecil, semprotan air, tanah atau media tanam lainnya sesuai jenis tanaman hias, dan juga pupuk kompos. Selanjutnya, tahap penanaman tanaman hias. Pertama-tama kita akan mempersiapkan pot beserta media tanam yang telah disediakan. Selanjutnya, setelah media tanam siap untuk ditanami, kita dapat menanam tanaman hias sesuai jenis tanamannya. Setelah itu, lalu ada perawatan untuk tanaman hias, mulai dari penyiraman rutin, pemupukan, pemberian pestisida, dan insektisida.
Dan budidaya tanaman hias juga memiliki beberapa manfaat. Yang pertama yaitu budidaya tanaman hias bisa memperindah lingkungan sekitar. Yang kedua, tanaman hias juga bisa menggemburkan tanah. Selanjutnya, budidaya tanaman hias juga dapat membantu proses penghijauan. Yang keempat, tanaman hias juga dapat mencegah terjadinya erosi. Selanjutnya, budidaya tanaman hias juga dapat menjaga kualitas udara yang kita hirup. Dan terakhir, ada budidaya tanaman hias dapat menjadi peluang usaha bagi kita. And so, teman-teman, untuk dapat menanam tanaman hias yang baik dan benar, kita juga harus tahu kapan waktu yang baik untuk menanam tanaman hias. Penanaman bibit sebaiknya dilakukan jika tanah sudah gembur, dan waktu yang baik untuk menanam adalah di pagi hari dan sore hari. Jika diperbanyak dengan benih, benih bisa langsung ditanam atau disemai agar siap tanam. Bibit ditanam dalam lubang tanaman dengan ukuran yang sesuai dengan jenis tanaman hias. And teman-teman, sekian penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.